dzunubakum, dosamu semuanya, meskipun berabrek-abrek dosa dan bergunung-gunung kesalahan, dimaafkan Allah semuanya. Samudra dosa dibersihkan Allah, semuanya bersih. Dosanya dihapus. Makanya inilah keluhuran Islam. Agama pemaaf. Agama yang mengampuni dosa. Dengan satu dosanya taubatan nasuha. Berbuat dosa kemudian berjanji nggak akan ulang lagi. Setelah itu mengubah catatan lama, dihapus, pemutihan, dimaafkan Allah, jadilah kita menulis tinta emas di tahun berikutnya lagi. Jadi bonusnya adalah Allah maafkan dosanya, disayang Allah. Apanya itu? Enggak. Allah masih berikan bonus lagi dalam surat Al-Imran ayat kedua. Allah katakan sana, wa Allah wa Rasulullah lakum turhamun. Lalu memberikan limpahan kasih sayang bagi orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ada lagi jaminannya, banyak banget jaminannya. Apa bersabda? Qul ummati yadkhuluna jannah. Semua umat itu masuk surga. Jadi kalau umat itu umat adalah manusia hidup zamannya sampai hari kiamat itu umat Nabi Muhammad. Karena Muhammad itu nabi terakhir sehingga tidak ada nabi lagi, nabi yang baru lagi, maka ajaran atau kurikulum ajaran Islam itu ajaran untuk seluruh jagat di dunia ini dan berlaku sejak Nabi Muhammad hidup 15 tahun sampai datangnya kiamat hancurnya dunia ini. Nah, bonusnya apa sih? Yang taat dakhalal jannah, tapi yang tahu tapi nggak mau tahu, taman asoni dapat ada. Kata Rasulullah, orang yang tahu tapi nggak mau tahu, ngeplek, nyepelek, maka dialah orang yang nggak mau masuk surga. Karena itu kalau kita kepengen masuk surga, mendapatkan limpah sayang Allah, kemudahan dalam hidup kita, kunci adalah untuk khulufisi nikafah, pada tatabi khutubati syaitan, innaulakum adu mubin, berusaha Islam dan utuh, dan meninggalkan hal yang sifatnya laku-laku setan. Allah menghadil baik buruk orang itu tergantung apa yang tanam sendiri. Allah nggak mendolimi hambanya. Siapa berbuat baik dapat kebaikan, siapa berbuat kejahatan dapat kebuntungan. Kalau pengen untung manut, berbuat baik ya dapat untung, berbuat tidak baik dapat buntung. Nah jadi kalau orang itu pengen nikmat ya ikuti kurikulum Rasulullah. Apa yang diwajibkan kerjain, apa yang disunahkan juga dikerjain, apa yang dilarang ditinggalin, apa yang dimakruh kamu jadi tinggalin. Nah ini bonusnya. Man amila sholihan falinafsi wa na'asa fa'aliha kama rabbuka bidolam lil abidin. Ini si Nabi Muhammad merupakan Quran itu dia melaksanakan ayat Allah ini. Barang siapa berbuat baik dapat kebaikan, barang siapa berbuat jahat dapat kejahatan. Dan kalau kita ingin dapat kebaikan, kebahagiaan, berbuat baik sebanyak-banyaknya. Nah sekarang gimana ya cara membuat cinta pada Nabi dan bukti cinta itu? Yang berbonus bahagia, lahir batin, membahagiakan sekitarnya, dunia sampai akhiratnya. Sekalian ya insya Allah. Nah untuk jadi orang yang beruntung dan menguntungkan, bahagia dan membahagiakan lahir dan batinnya, dunia dan akhiratnya, maka ini ada 6 akronim yang mudah diingat aja. Boleh berubah-ubah, boleh. Silakan aja ditambah ke dalam boleh. Maka orang Islam yang pengen beruntung itu, coba itu ikut aja Nabi. Sifat Nabi itu kerjain. Nah, pesan Nabi itu sudah mudah diingat ya. Siapakah nabimu? Nabiku Nabi Muhammad. Nah, Pak Kru Nabiku ini sudah mudah diingat. Pertama N, apa itu N? Niru dan nurut. Orang yang pengen sukses, ikutilah Nabi. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Udah, taati saja. Aja biasa tadi Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah yaumal akhir wa dzikrullahi katsir. Jadi ya Allah, jadi kuncinya adalah niru dan nurut sebanyak-banyaknya. Yang kedua jadinya adalah kalau orang menyebut Nabi Muhammad langsung nyaut sallallahu alaihi wasallamnya sholawat. Orang-orang yang membaca sholawat Nabi itu kelak dapat bonus, mendapatkan syafaat, semacam member keanggotaan umat Nabi Muhammad yang baca syahadat dan sholawat.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Nah ini bacaan yang sering, selawat yang sering. Bonusnya apa? Bonusnya tadi doa lebih makbul. Kalau kita pengen doanya dikabulkan Allah, ya jangan lupa sholawat nanti. Yang kedua, sholawat itu menyebabkan apa? Jadi member. Umatnya Nabi Muhammad kelak mendapatkan syafaat. Itu pengampunan dosa. Sehingga semua umat Muhammad itu dijamin seperti yang hadis yang bawah itu. Yaitu parikulu umat yadkhulul jannah. Semua umat masuk surga. Nah, orang-orang yang happy itu, yang bahagia itu selalu bersikap seperti newborn, bayi yang baru dilahirkan. Dan selalu kita upaya menghapus sesuatu banyak sekali. Ada yang menghapus Jumat seminggu sekali, yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat itu menghapus dosa yang diproduksi dari Jumat ini sampai Jumat hari yang depan. Sholat Jumat itu ibadah Jumat menghapus dosa itu. Dosa akan dihapus Allah, dosa kecil dari zuhur ke asar, itu semua dosa dihapuskan begitu sholat mengerjakan sholat asar. Kemudian dia sholat maghrib, maka dosa yang diproduksi juga asar maghrib dihapus. Dan sholat isya, maka dosa yang diproduksi maghrib isya dihapus. Jangan jangan sholat subuh, maka dosa yang selama malam itu dikerjakan setelah isya sampai subuh itu dimaafkan Allah. Jadi Islam itu adalah agama yang mengajarkan luar biasa, atas pengampunan dosa di Allah itu banyak banget, tapi harus ikhtiar, tidak dengan cara santai-santai gitu. Udah aku percaya Nabi Muhammad dan masuk surga, nggak cukup. Percaya pakai bukti. Dan buktinya itu apa? Niru dan nurut pada Nabi Muhammad. Nama tersebut baca selawat, bersikap seperti nyuben enggak udon dan sebagainya. Yang kedua itu akidah dan akhlaknya bagus. Orang yang meniru Nabi Muhammad SAW, orang yang sukses, orang yang dijamin bahagia lahir batin dunia sampai akhiratnya dan membahagiakan sekitarnya. Iya, akidah akhlaknya bagus, akhlakul karimah, akidahnya bersih dan kokoh. Iya, akidahnya bersih dan kokoh. Akhlakul karimah. Nah, syahadat itu adalah kalimat yang pendek di mulut tapi timbangannya berat banget. Nah, jangan lupa syahadat yang mantap. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa tidak ada ilah Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Ini kuncinya di sini. Maka kalau orang pengen sukses, syahadat, bersikap Allah. Aku jadikan Nabi Muhammad idola puncak yang tertinggi, terjauh. Nah, idola dekatnya boleh aja guru ngajinya. Ustaz Adi Dayat boleh itu, nah, mengidolakan Nabi Ustaz Adi Dayat boleh itu ikut idola antara. Tapi Ustaz Adi Dayat mengidolakan Nabi Muhammad. Jadi kita idola utama Nabi Muhammad, di tengah-tengahnya ada Ustaz Hakim, Ustaz Hakim, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Dayat, Ustaz Idrus Romli, boleh. Ustaz Yaji Bayahudin, boleh. Yang lain, Buya Yahya, boleh. Jadi kita boleh, di tengah-tengahnya ada Ustaz yang lain, boleh. Ini contoh-contoh. Jadi, karena kita perlu sama. Mungkin bila kita ada ayah kita, ibu kita, boleh. Nah, Islam mengajarkan, tapi tetap itu utuhnya Nabi Muhammad SAW. Nabi mengajarkan yang namanya akidah bersih itu ada buktinya, ada 9. Sholatnya bagus, sodakonya sering, syukur jadi hobinya, sabar dari kesehariannya, som atau puasa sunat jadi camilannya, bersilaturahmi jadi kegiatan kesenangannya, berserah kepada Allah Ta'ala atau tawakal adalah dari jadi jiwanya, syiar jadi hobinya, dan santun adalah jadi badannya. Jadi tangan, anggota geraknya, seluruhnya adalah akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah Nabi yang menonjol, yang membuat Nabi Muhammad dikagumi Michael Hart, yang menyebabkan meskipun mereka bukan orang Islam mengagumi bahwa Nabi Muhammad itu manusia yang istimewa, itu sampai ditokohkan sebagai individu penggubah jagat ini yang berpengaruh di dunia ini. Sampai sekarang pengikut Nabi Muhammad jutaan, totalnya miliaran ya. Sejak zaman Nabi Muhammad hidup sampai sekarang ini sudah berapa
100 juta ini. Itu anehnya kok semakin lama berkembang, semakin banyak. Maka dikatakan para mereka mengatakan tidak ada ajal yang dusta yang bisa bertambah ratusan tahun. 15 abad. Dan anehnya juga, kalau orang menghina Nabi Muhammad, umat sejagat itu bisa marah loh, tapi yang sekarang terjadi. Inilah kenapa? Karena Nabi Muhammad punya akhlak yang istimewa. Apa itu istimewanya Nabi? Sesuainya kata dengan perbuatan. Nabi Muhammad itu tidak melanggar ayat. Nabi Muhammad itu ayat Quran yang berjalan. Maka dia menjaga omongannya sesuai, ucapan berbeda sama. Nggak sombong, ikhlas, tidak gampang marah, selalu amanah, rendah hati, ramah, jujur. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ya Allah ya Rabb. Nabi Muhammad mengajarkan pada kita menjadi orang yang selalu amanah. Dijamin oleh Rasulullah, oleh Allah itu. Dalam surat Al-Minun ayat 1 sampai ayat 11 ya. Ya Allah ya Rabb. Orang-orang yang mendapatkan surga Firdaus hum fiha khalidun itu adalah orang-orang yang banyak itu terhadap amanah dan dia tunaikan. Berarti namanya amanah timahatim ra'un. Ya Allah ya Rabb. Berarti yang difurujim itu menjaga farjinya, alat kelaminnya, tidak akan jadi selingkuh, tidak akan berzina. Ya Allah ya Rabb. Dan dia meninggalkan hal yang sifatnya tidak ada gunanya. Nabi Muhammad mengatakan dalam hadits Tirmidzi dan dari Abi Hurairah, Nabi Muhammad mengatakan min husni islami mar'i tarku malyanihi, tanda bagusnya Islam seorang ia meninggalkan yang sifatnya tidak berguna. Itu Allah katakan juga di dalam surat Al-Minun ayat 1-11 itu di dalamnya ada ayat mengatakan walakinahum anil lagwi muridun. Ayat ketiga. Orang yang dimasukkan surga Firdaus itu yang hidupnya efisien, efektif. Sekalian, sahabat-sahabat yang saya sayangi, Nabi Muhammad mampu mengendalikan amarahnya. Muhammad mengatakan laisya sadidu bisu'ah inama sadidu lazi yang dikun nafsu idal godok. Yang namanya orang kuat bukan orang yang berantem menangan, jagoan, tapi yang mampu menahan dirinya di saat dia emosional. Emosi marah. Kemudian B, apa itu? Supaya udah diingat aja, teman-teman jangan bikin yang lain boleh. Nabiku paling enggak itu yang ini satu ulama ya yang saya tulis mengambil dari Quran dan hadis ya kumpul-kumpul supaya mudah diingat. Ini metode namanya metode 7G. Disampaikan yang guna tapi ya gembira, gayang dan sifatnya gampang dilakukan. Tapi tanpa Gusti Allah yang nggak bisa sukses. Nah, B-nya adalah Nabi Muhammad itu bersahaja. Itulah yang menyebabkan orang masuk Islam berbondong-bondong karena Nabi Muhammad sangat sederhana. Bersih secara paraganya, bersih jiwanya, pakaiannya, makanan, rumahnya. Meskipun rumah Nabi sederhana, tapi beliau sangat luar biasa bersih. Dan kita dirang tampil yang bermegah-megahan. Muhammad bersabda dalam hadits Abu Dawud dan hadits Ahmad, "Kulu washrabu, albasu, watasaddaqu, bi ghairi sarafin wala makhi." Makanlah kamu, berpakaianlah dan bersedekahlah. Tapi jangan berlebihan dan jangan bermakan-makan. Jadi kita makan dulu silakan, berpakaian silakan, bersedekah iya, tapi jangan berlebihan. I-nya, orang Islam yang mencintai Nabi itu pasti I. Apa itu I? Berusaha I. Ilmunya luas, dalam, tinggi, dan bermanfaat. Luas, dalam, tinggi, dan bermanfaat. Tiada hari tanpa bermanfaat. Jadi setiap hari itu memproduksi kebaikan. Dalam surat 6 ayat 11, Allah mengukuhkan betapa pentingnya ilmu itu. Ya rafa'ilaladina aman minkum itu dengan derajat. Allah mengangkat derajatnya dari kaum sekalian orang beriman dan berilmu. Jadi mereka jadikan orang yang punya ilmu yang dalam, luas, tinggi, tapi harus bermanfaat. Apalah gunanya ilmunya banyak tapi nggak bermanfaat. Nyesel deh. Nah ini. Orang yang ilmunya banyak bagi orang alim, ulama, maka dia mencoba melaksanakan pesan-pesan Kanjeng Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Misalnya apa? Berusaha apapun yang dicontohkan itu dikerjakan dengan cerdas, dengan sungguh-sungguh. Karena dia tahu Nabi Muhammad itu sebagai kepanjangan tangan firman Allah dijaga supaya mudah diterima oleh manusia biasa. Nah, sesungguhnya Allah itu sangat senang dengan orang hambanya yang melakukan suatu dengan melakukan tugas selalu dengan itkon. Melakukan tugas dengan itkon. Nabi Muhammad sangat suka. Nah, ikon adalah profesional. Jadi teman-teman yang saya sayangi, orang profesional tiriannya berarti tirinya apa sih? Ada 12 ciri. Gak akan cukup pasti, waktunya gak cukup. Yang jelas nama apa tuh tidak beda-beda ya. Kerja profesional. Dan yang kedua di bawah K, Nabi Muhammad itu kuat badannya. Dalam bicara Nabi Muhammad itu jangan sakit. Sahabat bertanya, apa yang resepnya Rasulullah? Apa sih kok bisa Nabi Muhammad oleh sahabat-sahabatnya dan digambarkan beliau sendiri pernah bersabda, kalau pengen badan sehat dan berkualitas hidupnya ya makan minum tapi halal, ya, nutrisi yang bagus, termasuk jumlah minum yang cukup, olahraga yang seimbang sesuai dengan problemnya, kendala yang dihadapi. 3, tidak stres. Nah, termasuk insomnia. Ya. Orang-orang yang tidak gampang stres gara-gara apa? Biasanya gara-gara maaf, tidak dendam, ikhlas, legowo. Nah, orang kayak gini umurnya panjang. Karena bisa mengendalikan emosinya. Apalagi agar kuat badannya, kebersihan dan keindahan lingkungan. Jadi dalam dunia itu selalu ada upaya membuat indah dan higienis ya. Indah lingkungannya, kebersihan. Ya. Membuang ingus, dahak, jangan sembarangan. Kalau perlu pakai tisu dimasukkan, begitu dilipat mungkin misalnya ke tempat sampah. Misalnya saja, jangan buang sampah sembarangan ini. Itu aja Islam yang luar biasa. Apalagi tidur cukup. Tidur cukup apa sih? Ya tidur yang cukup. Yang antara 4-9 jam. Kalau kita nggak sempat ya disempat-sempatin asal 1 malam bisa masuk segitu. Ini setengah gelas, nanti 1 hari 80 gelas, 5 liter. Standar seperti itu ya. Jadi saat kalian yang insya Allah kemudian bertakwa ternyata membuat sehat ya. Sholat itu membuat sehat, zakat membuat sehat, dan seterusnya. Ini adalah yang saya katakan tadi. Sesep jalan sakit dengan unen-unen tentang bersuju ya. Nah, itu bisa ditunaikan, tapi intinya sama dengan ini tadi. Ya, punya hobi, aktif kegiatan sosial. Misalnya hobi apa ya? Menuntun orang mau wafat. Ya, boleh Pak, subhanallah, atau ya agama lain, ya Allah, sabar ya Pak, semoga Tuhan kasih sembuh, Tuhanku. Ya gitu. Ya, ada beda memang, tapi intinya sama. Membuat orang tuh kuat badan dengan tidur, takwa, punya hobi yang positif, ya, apalagi hobi yang tidak boros, menyehatkan, aktif kegiatan sosial. Wah, luar biasa ini. Teman-teman kalau pengen jadi orang yang sukses, dia harus punya hobi positif dan kegiatan sosial dia bisa ikut ya. Nah, dia adik-adik cepat-cepat mendapatkan apa ya, semacam pengakuan kemampuan nanti di atas rata-rata itu. Karena apa? Berupaya dengan sungguh-sungguh melaksanakan resep ini. Apakah sama orang yang tahu dan tidak tahu? Ya beda banget dong. Bukan hanya ngomong teori jangan melaksanakan, ya bagus yang melaksanakan. Maka kita dipaksakan bagi pendidik itu memberikan contoh nyata dan aktif langsung. Nah, ini kunci-kunci sederhana ya. Nah ini. Kemudian yang terakhir umurnya bermanfaat. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita agar umurnya itu bermanfaat. Tiada hari tanpa ibadah. Nabi mengatakan dalam dialog dengan sahabat Nabi, ya Rasulullah, ayuhuna afdolu, siapa yang beriman yang paling baik itu? Rasulullah menjawab, qal hasan quluqan, orang yang paling baik adalah orang yang apa ya? Akhlaknya bagus. Orang yang paling baik itu. Nabi Muhammad tanya lagi, ya Rasulullah, siapa orang beriman paling cerdas itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qal
Aktsarum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu ijtihada. Yaitu orang yang paling banyak ingat matinya dan bakal mati bagus berlipat-lipat. Nah, teman-teman yang saya sayangi, kalau kita pengen pahalanya banyak dalam tempo sesingkat-singkatnya, maka upayakan kita sholat berjamaah. Pahalanya banyak banget loh. Terutama sholat subuh dan sholat isya. Wah, itu yang paling berat itu ya. Paling berat itu. Ya, usahakan sholat soluhat. Yang kedua, banyak doa dan zikir. Sholat berjamaah itu, apalagi bersholat berjamaah kalau di tempat khusus, Masjid Nabawi, Masjid Masjidil Haram. Wah, ya Allah, pahalanya 100.000 kali di Masjidil Haram. Dan yang kedua, banyak doa dan zikir. Doa dan zikir, doa dan zikir. Banyak doa dan zikir. Dimanapun, kapanpun. Mau makan, doa. Habis makan, doa. Mau kencing, doa. Mau kurang doa. Ada doa di mana-mana. Semakin banyak amalannya, kita makin bagus. Karena hafal banyak doa dan zikir. Dan yang ketiga apa? Dakwah dan menolong orang lain. Dan bila dakwah, jangan pernah sudah. Mungkin dari peserta yang jumlahnya terbatas pun, itu pun 15 orang nih yang misalnya. Ternyata dari 15 orang ada 2 orang yang menyebarluaskan ilmu ini kepada orang lain. Nah, orang lainnya bahkan di ribuan orang. Nah, orang yang berdakwah itu dapat pahala. Multi level marketing nih. Ajak langsung, kemudian yang diajak juga berkembang lagi, mengembangkan lagi. Oh, jadi luar biasa ini. Nah, orang-orang yang dakwah dan suka menolong lain mungkin saat ini tidak mengerjakannya, diajak menyembah Allah, nggak mau, ya sudah biarin aja, tapi kita nggak menyerah dengan bahasa yang bagus, yang kuno, gumbiro, gratis, gaul, gampang dan gengsi, serta Gusti Allah selalu sebagai zat ya, sebagai Tuhan yang menolong. Kita mohon supaya misi kita sukses dan misi mengajak kebaikan orang lain, menyembah pada Allah Ta'ala. Dan apa lagi? Nabi Muhammad telah mengatakan, sungguhnya orang yang membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Ini dijadikan orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya secara akam itu akan dijaga Allah, disayang Allah. Dan yang terakhir, umroh dan haji. Orang yang umroh haji itu semua dosanya dimaafkan Allah Ta'ala. Antara umroh satu dan umroh berikutnya menghapus dosa yang ada di dalamnya. Haji, apalagi haji di dalamnya ada umroh. Saudara-saudara sekalian yang saya sayangi, yang saya hormati. Nah, Pak, saya nggak punya uang. Umroh kan harus antri, apalagi sekarang umrohnya ya Allah pakai protokol kesehatan. 3 hari sebelum berangkat atau di PCR atau swab, kalau negatif maka gagal penerbangannya. Ya Allah ya Rabb. Nah, umroh haji itu berat, butuh waktu dan dana yang besar. Nah, ada juga umroh yang murah banget, siapa orang bisa lakukan. Apa itu? Hadis riwayat Muslim yang Allah melimpahkan pesan lewat utusannya. Amalan yang sama seperti orang umroh tanpa dikurangi sedikit bagiannya adalah apa? Habis sholat subuh, sholat sunat 2 rakaat, nunggu waktu syuruk, kemudian baca Al-Quran hadis sampai waktu syuruk, baru sholat 2 rakaat. Itu seperti pahala umroh persis, tak kurang sedikit pun. Jika dosanya dimaafkan oleh Allah. Kalau bertumpuk-tumpuk, sebenarnya dosanya jadi minus habis. Tapi kalau sampai kita ngerjakan yang pertama, wah bahaya banget. Yaitu apa, ngerasa nih, gerumpi, gunjing, maka pahalanya bisa habis loh. Seseorang Pak A mengunjungi pada Pak B, maka pahalanya Pak A pindah ke B. Nanti kalau stok pahalanya Pak habis, dosanya B yang pindah ke sini. Jadi ini ruginya orang yang suka ngerasa nih. Karena itu Nabi Muhammad mengatakan, la itu kerajaan nata, potatu, tidak masuk ke orang suka merasain, nyeritain, gosipin orang lain gitu. Ini jadi singkatnya nih ya. Jadi paling enggak ada nabiku lah. Nabi itu ingat nabiku, Nabi Muhammad itu nabiku.
Siapa Nabi Muhammad? Nabiku. Ajarnya apa aja? Paling enggak dia pertama niru dan nurut banyak-banyaknya. Selawat dan bersikap seperti bayi yang kan agamanya luas, bersih dan kokoh, akhlaknya baik, B bersahaja, bersih, I-nya Pak, ilmunya tinggi dan itkon profesional, K kuat badannya, U umur bermanfaat. Nah, dan begitu kita tahu bahwasanya pokok ajaran itu banyak sekali, tapi ini ringkasnya ini. Paling ada 6 akronimnya, huruf 6 huruf akronim NAPIK. Kalau dikupas banyak banget tuh ini, tapi ini saya buat singkat tapi moga-moga ada yang tercantol dalam anak kita semuanya. Nah, Bapak mengajarkan dalam surat Fusilat tadi ya, man amila soliham, man amila solihan, kali nafsi man asa afaliham, mama rabbuka bidulamin abidin. Jadi Allah nggak bersifat hambanya bersih menjajakan hamba-hambanya. Itu Allah sangat sayang pada hamba-hambanya. Jadi beri kemenangan. Kalau umat ini siapa menanam makan memanen dan sepanan itu bakal ngunduh waing bakat ini diuji. Ini ajaran Islam luar biasa. Nah, teman-teman ini tadi yang ajaran doa dan zikir, ya, banyak doa. Doa apa saja, zikir apa saja, boleh. Pakai Allahumma inni a'udzubika min dzulli nikmatika wa tahawli afika fajati nikmatika wa samsawatika, boleh. Pakai doanya orang mau umrah haji, boleh. Allahumma inni as'aluka min nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifa'an min da'i wa saqam bi rahmatika kami, boleh. Banyak kok. Masuk doa zikir ini. Subhanallah, tambah bagus. Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli Muhammad, bisa gitu. Bagi yang punya utang, bisa loh amalkan ini. Mohon di tempat-tempat terbaik nggak punya utangnya. Beruntung nasib. Nasib itu adalah kalau di kita mungkin ada kesalahan, kita diluruskan. Tapi jangan sampai itikad ya, dilulu. Ini doa yang diajarkan Rasulullah dalam hadis sifat Tirmidzi. Kemudian dikatakan sana, Allahumma kfini bi halalika an haramika wa kfini fadlika manzik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan apa yang Engkau halalkan. Hindarkanlah untukku, ya Allah, dari yang Engkau haramkan. Dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari orang-orang yang selalu yang tidak sesuai, yang kalau dilakukan justru buntung. Nah, ini doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa kfini fadlika manzik. Saya juga makan doa ini pula, ya Allah ya Rabb. 3 bulan kelas makan itu dan sekalian, dapat yang saya sayangi. Mari kita jadi orang yang suka belajar, student. Sekarang seperti SVT, student dimanapun saya berada. Semua orang aku jadi muridnya ya. Dan jangan lupa bawa gelas. Kotak kita, coba kita di gelas yang selalu kosong biar bisa diisi oleh siapapun. Kalau tumpah penuh diberi job nanti akan muntah-muntah ya, tumpah. Nah kita bersikap untuk ilmu itu tak terhitung ya berapa giga, ya Allah. Maka kita kerjakan. Setelah kita belajar, kerjakan, dan terakhir lakukan dengan cara mengajarkan orang lain. Belajar, mengamalkan, mengajarkan. Sangat mulia sekali. Dan sekali lagi Allah berikan pesannya bahwasanya orang-orang yang sukses itu melewati jembatan yang sama nama jembatan kelelahan. La uqsimu bihadzal balad fa anta fi bihadzal balad. Semua orang sukses itu sama kok melewati jembatannya kelelahan. Mari kita berilah ya agar kita mendapatkan cinta Allah. Kita mau santai, bahaya loh, gelundung masuk dalam neraka. Kehinaan, kesengsaraan, ketidakharmonisan. Semuanya berproses, tidak bisa dengan cara instan. Pengen jadi bos pakai jamu ekstra bos. Muka jangan jadi bos ya Allah. Sekalian ya insya Allah jangan lupa doa ini ya. Doa yang diajarkan Rasulullah hadis sifat Tabarani luar biasa indahnya doa ini. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minas syarri kullihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ya Allah, anugerahkanlah segala kebaikan yang saya ketahui dan semua kebaikan yang tidak saya ketahui. Dan ya Allah, saya mohon pada perlindungan dari semua yang saya ketahui dan tidak saya ketahui. Dan sekalian insya Allah, mari kita berusaha menanam kebaikan. Karena kita akan memanen kebaikan. Sopon nandur akan munduh wahing pakat ini tiwi-tiwi. Mari kita jadikan benteng
raga dan jiwa kita ajak keluar dengan cara suka bersedekah. Waktu bersedekah harus pakai manis muka, menyambung tali persaudaraan, tidak ambisius, tapi juga nggak minder, tidak mengucilkan, berperan aktif dan jelas. Pagar mangkok oleh pengkotiman pagar tembok, pagar gak milih lebih kuat dibanding pagar besi. Artinya apa? Orang Islam tidaknya suka bersedekah pada sekitarnya. Sedekah itu mencegah musibah. Karena itulah kita gunakan 5 sebelum datang 5. Ibtanin khamsan qabla khamsin. Hayatuka qabla matika. Wasihatuka qabla sakomika. Kafaruguka qabla suglika. Wasababuka qabla haramika. Waginaka qabla takrika. Gunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 hidupmu sebelum datang matimu. Ya Allah, sehatmu sebelum datang sakitmu. Gunakan senggangmu sebelum datang sibukmu. Gunakan mudahmu sebelum datang tuamu. Dan gunakan seefisien mungkin dengan seluruh potensi yang kau miliki sebelum hilang mampumu atau kekayaanmu sebelum datang sakitmu. Itu saja adik-adik yang saya sayangi, insya Allah. Cepat-cepat yang insya Allah apa yang saya sampaikan sangat sederhana. Moga-moga ada gunanya. Ada apa yang terlanjur sampaikan mungkin atau terlanjur kita lakukan yang ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Islam, mari kita baik mohon dan mari kita sebanyak mungkin meniru. Ingat rumus NAPIK tadi. Itu saja dari saya. Kalau ada yang mau klarifikasi atau mau bertanya atau mau menambahkan atau menyampaikan pengalaman, monggo saja. Monggo silahkan. Ada waktu sedikit, ada 4 menit. Iya, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustadz. Pengingatnya ya tentang bagaimana tadi kita harus memanfaatkan waktu, bagaimana kita harus berakhlak yang baik dan juga meniru Rasulullah begitu ya. Nah, mungkin dari sahabat di sini ada yang mau bertanya ataupun sharing ya dengan Ustadz, dipersilahkan. Masih ada waktu ya, monggo bebas saja. Atau mau langsung live juga monggo, atau mau diketik dulu juga silahkan. Ada mungkin barangkali sahabat semua? Alhamdulillah. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita aja. Mari usahakan jangan lupa doa yang terakhir tadi ya. Mohon pada Allah. Doa keberuntungan namanya. Ya Allah, anugerahkanlah pada kami. Kalau pakai jamak ya. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, anugerahkan pada saya segala kebaikan yang kami ketahui dan tidak kami ketahui. Saya minta ini ya Allah yang baik-baik. Apanya itu hai manusia. Ya Allah, kami minta A B C D H kalian mau pikir aja A aksen, B aksen, C aksen dan A2 A3. Ya Allah, kami minta berjuta keinginan, tapi Allah memberikan tidak hanya berjuta, bermiliar-miliar keinginan kebaikan untuk muka aku berikan. Dan ya Allah, lindungilah saya dari hal yang buruk yang saya ketahui dan tidak. Ya Allah, saya dilindungi dari COVID. Hanya COVID. Kamu nggak butuh kesetiaan. Oh ya, kesetiaan pasanganku, kehormatan anak-anakku, harga diriku, rezekiku, langgananku, mataku, bibirku, wadahku, badanku, kemenarikan tubuhku bagi suamiku atau istriku. Ya Allah, kekuatan fisikku dan lain sebagainya. Ya Allah, kita minta dilindungi dari hal yang buruk-buruk yang merusak diri kita, raga kita, jiwa kita, termasuk pada orang yang kita sayangi. Jadi jangan lupa amalkan doa yang tadi ya dari hadis Sepatu Baroni ya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika min syarri kullihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Kalau dicoba jamaah ma alimna minhu wa ma lam a'lam. Itu saja, Dik. Mungkin ada manfaatnya. Terhadap yang terlanjur kita lakukan yang salah, yang minta maaf pada Allah Ta'ala. Insya Allah. Iya Ustadz. Mungkin sedikit sharing Ustadz. Biasanya kan
kita itu banyak keinginan begitu ya, banyak hal yang kita mintakan pada Allah. Sedangkan mungkin kalau beberapa curhat itu, saya sudah minta ini, melakukan amalan ini, tapi kok kayaknya belum terkabul ya. Oh, Ini itu. Allah marah sama aku atau apakah doaku tidak dikabulkan atau gimana. Jadi kadang beberapa kalau pada cerita itu seperti itu Ustadz. Nah mungkin bagaimana kita harus bijak menyikapi dengan bukan terus langsung jadi minder, bukan terus jadi apa ya Ustadz, jadinya putus asa. Nah, mungkin bagaimana satu untuk menjaga hati itu agar tetap ya bisa berprasangka baik begitu ya, karena mungkin ada yang berdoa itu sudah bertahun-tahun kayak gitu ya. Mungkin ada yang pengen kekayaan apa atau pengen punya anak atau pengen mungkin ada yang pengen umrah atau apa kayak gitu keinginannya banyak. Nah, mungkin bagaimana Ustaz? Ya, ini ya, kuncinya gini, ada rahasianya ini. Rahasianya tuh, ya Allah, saya punya banyak kehendak ya Allah. Moga-moga ya Allah kehendak itu mirip yang Engkau kehendaki ya Allah. Jadi kita akan minta proposal, mengajukan proposal pada Allah. Ya Allah, proposal ini moga-moga betul-betul yang memang yang menurut Engkau yang terbaik sehingga Engkau lancarkan terus gitu. Bahkan ya Allah, aku minta A ya Allah. Allah, hei manusia, Fulan, kau minta A. Aku beri A plus B, C, D, H, I, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U. Tapi jangan sekarang ya, tak tunda. Seminggu lagi atau setahun lagi. Kalau kau sabar terus meminta, aku berikan besok. Semakin kita berdoa, doa itu ditabung Allah, nanti dapat bonusnya di belakangnya. Betul. Ya, kadang-kadang kita ya Allah minta, ya Allah saya pernah minta sampai saya nangis. Ya Allah. Saya pengennya lancar sekolah saya ya Allah. Masya Allah. Enggak taunya saya mundur 3 bulan. Terus malu saya ngulang kuliah di kelas. Padahal mereka tahu satu kakak kelas asisten yang paling simpatik, paling disiplin dan saya punya reputasi waktu masa satu. Enggak taunya kuliah ngulang dengan adik kelas. Wah, Mas berapa? Bareng kami. Iya. Loh kok bisa Mas? Mas pinter. Oh, pas gak pinter kok dia. Malu nangis izin banget. Tapi ternyata dalam mundur 3 bulan ini saya berguru lagi. Ternyata sampai berguru yang tidak orang-orang nggak dapat ilmunya di luar kedokteran soalnya. Saya dapat guru ngaji yang luar biasa dan intensif. Tidak ilmu ngaji macam-macam, ilmu ngaji yang aneh-aneh dan artinya untuk interaksi dengan berbagai macam lapisan orang. Jadi nak Probo, kalau kau menghadapi ini pakai ini, diajari saya. Yang itu kan guru saya meninggal dunia dan dia nggak mau punya murid lagi, hanya memang saya yang dicari. Coba itu saya lulus dokter hanya salah kenapa nggak diuntungnya lebih lama sehingga saya mendapat ilmu lebih banyak lagi. Dan tidaknya itu, saya mendapatkan anak istri saya yang melahirkan 6 anak saya itu. Tidaknya itu, saya dapat pengejaran nilai. Sehingga begitu saya lulus, saya dalam penantian 3 bulan mundur ini, ternyata saya dikenakan orang A, B, C, D. Dan ini berlanjut sampai sekarang. Rahasianya luar biasa. Ditemukan dengan musibah ini, dapat keuntungan di belakangnya, anugerah. Jadi, itu berbaik sangka saja pada Allah Ta'ala. Maka ada doanya, doa Al-Minun ayat 29. Jangan lupa itu. Itu persis doanya dalam tadi hadis Tuhan nih, Rabbi anjilni munzala mubarakau wa anta khairul munzil. Ya Allah, tempatkan aku ya Allah di tempat yang Engkau berkahi dan Engkau sesungguhnya sebaik-baik pemberi tempat. Udah dipercaya pada Allah. Ya aku mintanya pengen ini itu nggak dapat ya. Ya ternyata digini, aku minta ayo Allah. Nggak dikabulkan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ternyata tahun keempat diberi banyak banget Makanya wow, mimpi-mimpi yang dulu saya bayangkan SMA, SMP, SD itu muncul semua ada dan diberikan semuanya. Biuk pada saya pada tahun sekian jadi dokter diberikan semuanya. Aneh. Allah mengabulkan semua mimpi-mimpi itu. Nah, karena itu teman-teman sabar ya. Berbaik sangka husnudzon billah namanya. Maka ya Allah, jadikanlah hati saya selalu berbaik sangka kepadamu ya Allah. Jadikanlah ya Allah hati satu selalu ikhlas, legowo menimpa semua apapun yang kau berikan pada saya, meskipun terasa pahit. Saya belum bisa terima ya Allah, tapi gimana ya? Pokoknya aku terima deh. Logika saya terima ya Allah, tapi hati saya belum. Ya sinergikan ya Allah, gitu aja deh. Nanti Allah kan mengaturnya. Maka metode yang membuat bagus saja membaca Asmaul Husna. Atau memang punya hobi tadi.
Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad, astagfirullahaladzim. Minimal ini, ulang-ulangi. Kemudian baca Al-Fatihah yang sering pagi petang. Ya, masih banyak yang lainnya, tapi kira-kira itu yang paling gampang dilakukan dulu. Gitu adik, semoga bisa dipahami. Iya, Masya Allah. Jadi memang perlu kita melatih hati kita untuk berhusnuzon begitu ya Ustadz. Dan itu latihan di kita, FK. iya betul, dan kita mungkin riyadhah dengan apa namanya Ustadz, kalau seorang ibu itu kekuatannya kan mungkin salah satunya lisannya mungkin harus diperbanyak dengan zikrullah begitu ya, biar ketika ngomong dengan anak itu juga gimana anak bisa nurut. Jadi tidak harus ngomong berulang kali, bisa samina wa ta'na gitu ya orang tuanya. Jadi tapi kalau yang itu khusus sih, kalau yang gitu, untuk anak khusus ya. Anak iya. itu buat jadi perilaku kita kepada orang tua kita. Oh iya ya, betul. Kalau kita pada orang kita bagus, hampir pasti anaknya akan jadi baik semua. Oh iya, Masya Allah. Dan itu kuncinya. Makanya orang tua itu sebenarnya maaf ya, orang tua itu memang orang tua itu adil pada anak-anaknya semua. Sayang semua anaknya. Tapi ada anak yang sangat berkesan di hati orang tua, itu khusus sifatnya. Masya Itu rahasia batinnya oleh orang tua. Anakku banyak, tapi anakku paling sayang, ini paling perhatian dari orang tuaku. Aku lelah, dia memijitiku. Aku haus, dia nyediain air minumku. Yang lain itu enggak disuruh, enggak ngerjain. Ini enggak. Kita ini beda nih. Nanti ya Allah jadikanlah beruntung dia ya Allah. Karena ini anak sangat baik ya Allah. Sangat baik, anak soleh ya Allah, soleh ya Allah. Anugerah keberuntungan di belakang ya Allah. Nanti Allah ganti. Mungkin dia tertunda sebentar, tapi nanti Allah ganti belakang luar biasa. Iya, betul. Tidak harus ideal menurut Anda mata manusia ya, tapi ideal. Iya. Iya, biar mati juga. Iya, biar mati juga. Iya betul, Ustaz. Karena mungkin salah satu doa orang tua itu yang dipengen itu mungkin punya anak yang solih-solihah tadi ya. Karena emang ada beberapa di tetangga saya itu, beliau punya anak itu yang apalagi dengan pandemi ini dia di rumah saja, jadinya lebih sering dengan gadget. Sampai mungkin nyedot kuota orang tuanya itu tanpa bilang-bilang begitu ya Ustaz. Sampai orang tuanya itu stres, jengkel, mau gimana kayak gitu. Jadi dibilangin nggak bisa. Kemudian dia juga bilangnya ya Bu, pokoknya janganlah berdoa. Saya juga cuma kayak. Mungkin orang tuanya nggak tahu deh. Orang tuanya kan nggak tahu. Iya betul Ustaz. Bu, gadget itu bisa cari ilmu yang luar biasa loh Bu. Ibu jangan melihat sekarang borosnya, karena berbaju mau bio. Betul. Jadi orang tuh kalau pengen sukses itu tidak sampaikan dalam soal minum tadi ya. Saya nggak baca semuanya. Orang dapat surga fiduhum fi itu selalu sifatnya apa? Waladina humanillah bimudin, tetap ya sifatnya sia-sia, dia tinggalkan. Apakah pulsa dikeluarkan sia-sia? Enggak. Allah ganti. Ternyata pulsanya membuat dia cerdas, membuat dia tahu. Mungkin saatnya mencari ilmu. Belum bisa mempraktekkan, tapi mungkin 3 bulan lagi baru mempraktekkan, 6 bulan lagi baru mempraktekkan. Jadi kita husnudzon saja. Anakku boros, jangan ngomong gitu dulu loh. Ya, aku menginfakkan hartaku, membelanjakan hartaku di jalan Allah. Aku niatnya begitu. Nanti Allah akan menggantikan, jadi tak terhingga. Allah melipat gandakan sampai 700 kali. Itu dalam surat Al-Baqarah 26:1. Gitu. Jadi apa yang kita belanjakan itu diniati bagi ibadah. Dan itu kalau kita lakukan ya nggak pernah ngitung saya tuh. Anggaran untuk anak itu nggak terhingga. Kertas tak terhingga. Uang tak terhingga. Dari mana uang? Allah pasti memberikan caranya. Uang anak saya nggak berikan contoh pemborosan kok pada orang tua saya juga memberikan contoh sebagai anak yang penurut pada orang tua. Nabi Muhammad mengatakan biru abakum tabirukum abnaukum. Kalau kamu baik pada orang tuanya, maka akan baik padamu anak-anakmu. Itu buahnya seperti sendiri nanti. Ya, jadi nanti anaknya kok jadi kurota ayun takit imaman ya, tidak jadi anak biasa ya. Anakku sama-sama wanita seperti wanitanya, tapi dia istimewa. Diangkat Allah jadi leader di kelompoknya. Nah, itu Allah yang menjadikan itu. Dan seterusnya. Kalau dikupas panjang banget. Gitu. Iya, Masya Allah Ustaz. Baik. Oke. Itu tadi ya sahabat, mungkin ada tambahan dari sahabat di sini? Ada masukan atau ada yang mau di-sharingan lagi? Ya itu dulu aja, Dek. Makin waktu. Kalau saya mau beri kuliah untuk mahasiswa Poltekkes. Oh, Masya Allah. Baik Ustaz. Kalau begitu mungkin ditutup dengan doa saja ya Ustaz.
Ya, dari Ustadz Prabowo. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Ya Safi, ya Salam, ya Aziz, ya Ghafar, ya Malik, ya Qudus, ya Ghani, ya Mughni, ya Wasi, ya Aziz, ya Ghafar. Ya Allah, nastaghfirullah. Alhamdulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Taqabbal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran untuk Ustadz Probo Suseno yang sudah menyampaikan ilmunya pada kita semua, dan Masya Allah, jadi mengingatkan kembali kita harus lebih banyak lagi berzikir, berdoa, dan berhusnuzon kepada Allah, ya, berprasangka baik kepada Allah sambil kita memperbaiki diri kita, akhlak kita, begitu. Semoga sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga ketika Allah takdirkan kita ya bertemu dengan Rasulullah, itu cita-cita kita gitu ya. Rasulullah pun bangga melihat kita begitu. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini ya kita dikumpulkan Allah dan sudah di penghujung acara. Semoga Sabtu depan kita bisa bertemu lagi ya dengan guru-guru kita yang lainnya. Dan alhamdulillah semoga nanti Ustadz Probo juga lain waktu bisa mengisi lagi ya Ustadz ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami panitia, kami mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.